Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi signing di Android Studio. Nah, ini ada modul perkuliahan. Nah, dalam abstraknya ini, materi ini menjelaskan tentang penggunaan aplikasi signing Android, sehingga diharapkan memahami proses pembuatan aplikasi yang akan dipublish ke Google Play atau Play Store. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu memahami penggunaan aplikasi signing Android. Nah, sebelum kita melakukan demo signing Android, kita harus tahu dulu apa itu signing. Nah, apa yang dimaksud dengan signing? Sebenarnya konsepnya sama dengan sertifikat pada halaman web yang secure. Dengan proses signing, kita akan membuat suatu sertifikat sebagai tanda bahwa aplikasi tersebut memang benar-benar buatan kalian. Sertifikat tersebut dienkripsi, mempunyai private key, dan ada masa berlakunya. Nah, jadi signing ini seperti bukti autentik. Kita membuat sebuah aplikasi, jadi aplikasi ini nih benar-benar punya kita, buatan kita, nggak bisa dipakai sama orang sembarangan. Nah, untuk membuat atau build file APK di Android Studio memiliki dua cara. Yang pertama yaitu melalui build APK biasa yang nantinya cuma akan menghasilkan file debug saja. Nah, kalau kita membuat build aplikasi biasa yang menghasilkan file debug aja nih biasanya dipakai kalau kita baru mau ngetes aplikasinya. Misalkan kita masih mau cari ada bugnya nggak, masih ada errornya nggak. Nah, ini cuma buat file debug nih biasanya buat ngetes aja. Nah, selanjutnya dan yang kedua adalah generate signed APK yang mengharuskan kita untuk membuat file keystore beserta dengan mengisi nama dan password yang nantinya akan menghasilkan APK release. Nah, di sini ada debug, ada release. Nah, release ini biasanya kalau kita udah bener-bener ngerasa aplikasi kita tuh nggak ada bug lagi, nggak ada error lagi. Nah, ini biasanya kita baru make yang release, yang bener-bener kita bakal publish ke Play Store. Nah, terus untuk cara membuat APK pada Android Studio sangatlah mudah melalui build APK, namun sedikit ribet pada generate signed APK-nya. Jika hanya uji coba aplikasi saja, maka lakukan build APK pilihan Anda. Nah, kalau kita cuma uji coba aja tuh kita makanya debug, tapi kalau kita mau develop ke Play Store gitu, kita makanya yang release. Nah, namun jika Anda berniat mempublikasikan di Play Store, Mobile Market, dan lain-lain, maka wajib membuat APK dengan generate signed APK. Untuk merilis aplikasi, kita ke publik seperti yang akan dipraktekkan di bawah ini. Nah, berikut ini adalah generate signed APK di Android Studio. Yang pertama-tama, kita membuka aplikasi Android Studio-nya dulu tentunya. Nah, di sini saya udah buka. Di sini ada program saya yang baru dibuat juga. Nah, selanjutnya siapkan project Anda atau buat project aplikasi baru jika Anda belum bisa membuat aplikasi Android Studio. Nah, di sini kita pakai yang simple aja karena pakai yang baru aja, aplikasi baru. Nah, terus kita pilih menu build dan klik submenu generate signed APK, kemudian akan muncul dialog. Nah, seperti ini contohnya. Ya, di iniannya ada build, terus kita ke generate signed APK. Kita coba. Ini ada build, kita ke build, lalu kita ke generate signed bundle atau APK. Nah, di sini kan tidak ada pemberitahuannya. Nah, kalau di sini kita centang yang APK aja. APK, lalu kita next. Nah, selanjutnya nah, di sini pada dialog munculan klik create now dan muncul dialog keystore. Klik tombol di pojok kanan atas, kemudian pilih folder yang Anda tuju untuk menyimpan file keystore. Beri mana project dan klik OK. Nah, di sini setelah kita ke generate segment bundle or APK, nah di sini kita ada tombol create new, kita pencet, kita klik. Nah, terus di sini ada keystore path. Nah, di sini ada keystore path. Sini ada passwordnya juga. Terus keystore path-nya ini nanti kita milih mau ditaruh mana. Nah,
Ini kita milih dulu, kita taruh di, misalkan di mana ya, di desktop deh. Acer, Asus. Oh, di sini Android Studio Project. File name-nya Signet Key. Oke. Nah, di sini format filenya JKS. JKS itu Java Keystore. Dia formatnya boleh JKS atau enggak .keystore ya. Nah, terus kemudian kita mengisikan sebuah password. Ada 4 buah password di sini. Usahakan nginput 4-4-nya tuh sama passwordnya. Nah, passwordnya bebas apaan aja. Cuma karena ini keamanan, jadi kita bikin yang harusnya susah ditebak orang gitu. Terus kemudian beri nama project atau aplikasi pada alias, biarkan validity 25. Nah, validity ini masa berlaku. Validity ini 25 nih, 25 tahun misalkan. Dan yang paling wajib beri nama pada first and last name dan klik OK. Nah, selanjutnya kita bikin password misalkan. Nah, di sini aliasnya ini nama inian kita, nama key-nya selesai. Aliasnya Signet Key 1 aja. Udah. Ini first and last name, isi aja nama. File, organization unit. Ini nggak usah. Ini Jakarta Timur. Nah, country code ini ada, kalau Indonesia kan ada ID, kalau nggak 62. Kita pakai 62 aja. Udah, kita klik OK. Ini kita sudah membuatnya. Nah, kalau udah buat tuh biasanya otomatis langsung masuk sini, aliasnya juga sini. Selanjutnya kemudian klik next. Ini kita next aja nih, berarti next. Nah, ini ada pilihannya nih, beri centang pada V2. Nah, ini ada pilihannya, ada debug, ada release. Nah, ini kalau debug seperti yang tadi saya bilang, debug itu cuma buat ngetes aplikasinya, buat nyari masih ada error atau bugnya. Kalau release nih benar-benar kita pengen publish, ini udah siap nih, aplikasi siap. Misalkan kita coba aja release, terus kita finish, Gradle build running. Kita cek modul lagi. Nah, kemudian tunggu beberapa menit, akan muncul notifikasi bahwa proses selesai di bagian pojok bawah. Klik show in Explorer untuk menampilkan APK release. Oke, kita tunggu aja Gradle build runningnya. Inilah hasil cetakan file aplikasi rilis dan selesai. Kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah berhasil, dia bakal ngeluarin notifikasi seperti di modul. Nah, tadi saya udah muncul notifikasinya. Kemudian tandanya juga di sini generate Signet APKs generate successfully for module Signing app with one build variant release locate or analyze the APK. Nah, ini kalau udah sukses setelah kita build iniannya, ini ada tulisan ini generate sukses. Nah, selanjutnya kita bisa cek di tempat kita nyimpen keystore-nya tadi. Kita ke file manager. Nah, setelah kita di file manager, tadi kita nyimpen di Windows C. Terus kita ke users, Asus, kita ke Android Studio Project. Nah, di sini kalau kita udah buat Signet key-nya, tadi dia bakal masuk ke file kita nyimpennya di mana. Di sini ada Signet key.
Nah, di sini setelah sukses, kalau kita mau ngecek filenya ada di mana, tadi saya nyimpannya di Windows C, Users, Asus, Studio, Project. Nah, ini second key-nya kesimpan di sini dengan format JKS, Java Key Store. Selanjutnya ada folder release-nya. Ini kita kasih sign in ke app. Nah, kalau kita sudah membuat rilisnya tadi, nah ini ada app release apk dan output metadata. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya, nah ini tadi, inilah hasil cetakan file apk release yang seperti saya tunjukkan tadi. Nah, kenapa ini harus dilakukan saat APK akan dipublish ke Google Play? Nah, karena ini salah satu langkah prasyarat untuk mengolah APK kita di Play Store sebagai tempat di mana orang akan mengambil aplikasi tersebut. Google Play, formerly known as the Android market, is the official app store for Android smartphone and tablet. Google makes software application, music, movies, and books available for purchase and download through the store. Nah, Google Play ini diketahui sebagai Android market dan official app store buat Android smartphone dan tablet. Google membuat software aplikasi musik, movie, film, buku yang bisa dibeli atau di-download di Play Store tersebut. Nah, selanjutnya kita selesai mendevelop aplikasi Android. Hal berikut yang sangat dinantikan adalah mempublish aplikasi ini ke Google Play Store. Nah, walaupun sebenarnya ada alternatif lain selain Play Store yang juga menyediakan jasa untuk mempublish aplikasi Android, seperti Amazon App Store, Getjar, Mobojeni, SlideMe, dan F-Droid. Ini tadi selain Play Store. Nah, untuk mempublish aplikasi Android ke Play Store, kita harus memasang key atau fingerprint ke aplikasi kita. Key ini dinamakan release key. Nah, sebenarnya saat kita melakukan proses development, kita juga memasang key ke aplikasi yang kita buat. Nah, setiap kali kita melakukan build, namun key yang digunakan adalah debug. Nah, debug key yang penggunaan khusus untuk proses development saja dan aplikasi tidak bisa dipublish di Play Store. Nah, oleh karena itu kita memerlukan release key agar aplikasi bisa dipublish. Bagaimana cara membuat release key? Ke project yang diinginkan, terus kemudian build generate signed APK. Setelah ini muncul kotak dialog generate signed APK. Seperti tadi. Nah, di sini kita akan membuat file keystore baru. Kita bisa saja menggunakan keystore yang sudah ada jika kita pernah membuatnya. Keystore adalah jenis KTP atau kartu identitas kita, atau seperti bukti autentik kodingan kita lah, aplikasi kita. Keystore biasanya digunakan untuk proses autentifikasi file dan komunikasi data. Dalam hal Android development, keystore ini bisa dibilang adalah tanda tangan kita untuk semua aplikasi yang pernah kita buat. Nah, ini sebagai bukti autentik kita, keystore itu. Namun hal yang perlu diingat dalam rangka mempublish aplikasi ke Play Store adalah kita harus menggunakan keystore yang sama saat akan melakukan update aplikasi. Nah, mengganti APK versi lama dengan APK versi baru artinya jika untuk aplikasi versi 1 kita menggunakan keystore A saat upload pertama kali, maka untuk aplikasi versi 2 yang merupakan update dari versi itu, kita juga harus menggunakan keystore yang sama. Untuk itu keystore harus simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Nah, ini kalau hilang, kita nggak bisa nge-update aplikasinya. Ini sama kayak tadi, create new, terus keystore path-nya kita pilih, terus oke, password setting. Akan muncul kotak dialog alokasi project. Enable tipe release, tunggu berasal untuk project Gradle. Muncul kotak dialog pemberitahuan signal APK Gradle supply. Untuk memastikan APK versi rilis ini sudah terverifikasi, kita bisa menggunakan bantuan program jar signer. Caranya adalah masuk ke directory file APK ini berada, kemudian eksekusi command jar signer, verify, verbose, search, nama apk.apk. Jika terdapat line jar verified, maka APK ini tidak bermasalah. Nah, upload file APK ke Google Play Store. Final step adalah upload file APK ini ke Play Store dan mengisi informasi-informasi yang diperlukan lainnya. Yap, and that's all, cukup sederhana. Selanjutnya, jangan lupa, nah ini paling penting nih, selanjutnya jangan lupa kita menyimpan baik-baik file keystore yang kita gunakan. Kenapa? Karena kalau itu hilang atau nggak kita lupa, nah itu kita nggak bisa
mengupdate aplikasi kita lagi. Nah, ini tahapan link ke signing, menandatangani aplikasi versi developer. Android mengharuskan semua APK ditandatangani secara digital dan sertifikat sebelum diinstal di perangkat atau diupdate. Nah, jika Anda menggunakan Android App Bundle, Anda hanya perlu menandatangani App Bundle sebelum menguploadnya ke konsol Play. Dari penandatanganan aplikasi oleh Google Play akan menangani sisanya, namun Anda juga dapat menandatangani aplikasi secara manual untuk diupload ke Google Play Store. Nah, halaman ini memandu Anda memahami beberapa konsep penting terkait penandatanganan aplikasi dan keamanan. Cara menandatangani aplikasi untuk dirilis Google Play menggunakan Android Studio dan cara untuk ikut serta penandatanganan aplikasi oleh Google Play. Nah, berikut adalah ringkasan tingkat tinggi tentang langkah-langkah yang mungkin perlu Anda lakukan untuk menandatangani dan mempublikasi aplikasi baru ke Google Play. Nah, yang pertama itu kita membuat key store dan kunci upload. Nah, tadi sudah dipraktekin caranya membuat key store dan kunci uploadnya. Terus kita menandatangani aplikasi dengan kunci upload. Nah, terus kita memilih ikut serta dalam penandatanganan aplikasi oleh Google Play, mengupload aplikasi Anda ke Google Play, dan menyiapkan dan meluncurkan rilis aplikasi Anda. Nah, jika aplikasi sudah dipublikasi ke Google Play Store dengan kunci penandatanganan aplikasi yang sudah ada, atau Anda ingin memilih kunci penandatanganan aplikasi untuk aplikasi baru, bukan meminta Google untuk menghasilkannya. Ikuti langkah-langkah berikut. Tandatangan aplikasi Anda dengan kunci penandatanganan aplikasi. Lalu pilih opsi untuk mengenkripsi dan mengekspor kunci penandatanganan. Upload kunci penandatanganan aplikasi. Memilih menggunakan penandatanganan aplikasi oleh Google Play. Kemudian buat dan daftarkan sertifikat upload. Direkomendasikan untuk update aplikasi Anda selanjutnya. Mengupload aplikasi Anda ke Google Play Store dan menyiapkan dan meluncurkan rilis aplikasi Anda. Kemudian halaman ini juga menjelaskan cara mengelola kunci Anda sendiri untuk mengupload aplikasi ke App Store lain. Jika Anda tidak menggunakan Android Studio atau lebih memilih untuk menandatangani aplikasi dari command line, pelajari cara menggunakan APK Signer. Catatan, jika Anda membuat aplikasi Wear OS, proses menandatangan aplikasi mungkin berbeda dari proses yang dijelaskan di halaman ini. Lihat informasi tentang memaketkan dan mempublikasi aplikasi Wear OS. Aplikasi Google Play bundle pengiriman dinamis, kemudian di sini penandatanganan aplikasi oleh Google Play menggunakan dua kunci penandatanganan aplikasi dan kunci upload yang dijelaskan secara lebih mendetail bagian tentang kunci dan key store. Anda dapat menyimpan kunci upload dengan menggunakan untuk menandatangani aplikasi untuk diupload ke Google Play Store. Kunci upload terpisah Anda dapat minta agar kunci disetel ulang. Nah, jika Anda hilang dengan menggunakan kunci upload terpisah. Nah, kalau kita pakai kunci upload terpisah, kita dapat minta agar kunci upload disetel ulang. Nah, jika kunci kita hilang atau disusupi. Nah, kalau kita bikin terpisah, kalau kunci kita hilang atau enggak dihack orang, nah ini kita bisa minta setel ulang sama Google. Nah, bedanya jika Anda tidak ikut serta dalam penandatanganan aplikasi oleh Google Play dan kehilangan kunci penandatanganan aplikasi, Anda tidak akan dapat mengupdate aplikasi. Nah, itu makanya penting simpan baik-baik, jangan sampai hilang dan jangan sampai disalahgunakan sama orang. Nah, jika sudah siap untuk mempublikasikan, Anda dapat menandatanganinya menggunakan Android Studio lalu menguploadnya ke Google Play. Kunci yang digunakan untuk menandatangani aplikasi Anda akan menjadi kunci upload aplikasi Anda. Google menggunakan sertifikat upload untuk memverifikasi identitas Anda dan menandatangani APK dengan kunci penandatanganan aplikasi untuk distribusi seperti ditunjukkan pada gambar 1. Jika belum memiliki kunci penandatanganan aplikasi Anda dapat membuatnya saat proses pendaftaran. Nah, saat mengikut Google Play, Anda tidak dapat mendownload kunci penandatanganan dari Google. Nah, jika ingin menggunakan kunci penandatanganan yang sama di beberapa store, pastikan untuk menyediakan kunci penandatanganan Anda sendiri ketika ikut serta dalam penandatanganan aplikasi oleh Google Play. Bukan meminta Google menghasilkannya untuk Anda. Oke. Nah, ini proses menandatangani aplikasi dengan penandatanganan aplikasi oleh Google Play. Pertama ada developer upload key. Kita nih upload key-nya.
Nah, terus app-nya signed with upload key. Aplikasinya signed sama upload key, lalu Google konfirmasi app signing key. Nah, kemudian ada app signed with app signing key, baru ke user. Nah, kunci Anda disimpan pada infrastruktur yang juga digunakan Google untuk menyimpan kuncinya sendiri yang dilindungi oleh Key Management Service Google. Anda dapat mempelajari infrastruktur teknis Google selengkapnya dengan membaca laporan resmi keamanan Google. Saat Anda menggunakan pendatangan aplikasi di Google Play, dan jika kunci upload Anda hilang atau disusupi, Anda dapat menghubungi Google untuk mencabut kunci upload lama dan membuat yang baru. Atau kalau hilang, kalau kita lupa, kita bisa lapor Google buat cabut kunci upload yang lama yang udah hilang tersebut. Nah, kita ganti pakai yang baru. Karena kunci pendatangan aplikasi dilindungi oleh Google, Anda dapat mengupload kembali versi aplikasi yang baru sebagai update untuk aplikasi yang asli. Anda mengubah kunci upload untuk mempelajari lanjut. Baca. Bagian berikut menjelaskan beberapa istilah dan konsep penting terkait penandatanganan dan keamanan aplikasi. Jika Anda ingin melewati dan pelajarinya, cara mempersiapkan aplikasi untuk diupload ke Google Play Store. Kunci, sertifikat, dan key store. Bicara tentang menandatangan aplikasi, penting untuk memahami konsep dan definisi yang dijelaskan di bawah ini. Sertifikat kunci publik. File, ada sertifikat kunci publik. Nah, dia filenya berformat .dir atau .pem. Nah, juga disebut dengan sertifikat digital atau sertifikat identitas berisi kunci publik, pasangan kunci umum atau pribadi, serta beberapa metadata lain yang mengidentifikasi pemilik, misalnya nama dan lokasi, yang memiliki kunci pribadi yang terkait. Saat menandatangani aplikasi, alat penandatanganan akan melampirkan sertifikat ini ke aplikasi Anda. Sertifikat ini mengaitkan APK atau app bundle dengan Anda dan kunci pribadi yang terkait. Hal ini membantu Android memastikan bahwa semua update mendatang untuk aplikasi Anda memang autentik dan berasal dari penulis aslinya. Kunci yang digunakan untuk membuat sertifikat ini disebut kunci penandatangan aplikasi. Nah, Anda dapat mendownload sertifikat untuk kunci penandatangan aplikasi dan kunci upload dari halaman penandatanganan aplikasi di konsol Play. Guna mendaftar kunci dengan penyedia API, sertifikat dapat dibagikan ke siapapun. Sertifikat tidak berisi kunci pribadi Anda. Jadi ini kita bisa ngasih tahu pengguna kalau kita udah punya sertifikat, tapi dalam sertifikat itu nggak ada kuncinya, kunci penandatangan aplikasinya. Jadi bisa dibagikan ke siapapun. Nah, semua aplikasi harus menggunakan sertifikat yang sama selama masa aktifnya agar pengguna dapat menginstal versi terbaru jika ada update aplikasi. Nah, untuk informasi selengkapnya tentang manfaat. Nah, terus kemudian ada sidik jari sertifikat. Adalah representasi singkat untuk unik. Sidik jari sertifikat adalah representasi singkat dan unik dari sertifikat yang sering diminta oleh penyedia API bersama nama paket untuk mendaftarkan aplikasi agar dapat menggunakan layanan mereka. Nah, ini ada kunci penandatangan aplikasi. Nah, selanjutnya di sini kita juga di Android Studio ini. Nah, selanjutnya di Android Studio kita juga dapat mengonfigurasi project agar menandatangani versi rilis aplikasi secara otomatis saat proses build dengan membuat konfigurasi penandatanganan dan menetapkannya ke jenis build rilis Anda. Nah, konfigurasi penandatanganan terdiri dari lokasi key store, sandi key store alias kunci, dan sandi kunci. Nah, untuk konfigurasi penandatanganan dan menetapkannya ke jenis build rilis menggunakan Android Studio, lakukan langkah-langkah berikut. Nah, di jendela project, klik kanan aplikasi Anda, lalu klik Open Module Setting. Di jendela Project Structure pada modul panel kiri. Nah, sini karena kita pakai versi yang terbaru, kita langsung aja kita ke Project Structure. Ada Project Structure. Nah, terus pada modul di panel kiri, klik modul yang ingin ditantangani. Nah, klik tab Signing. Kita ke modul, terus kita ke app.
ini kita ke modules, kita ke app. Nah, ini kan ada default, config, properties, sama signing config. Nah, kita disuruh ke signing, lalu klik add. Create new signing config. Nah, ini. Nah, store filenya tadi kita isi sesuai dengan tempat kita naruh JKS-nya tadi ya. Tadi saya naruh JKS-nya di nah nih di Android Studio second key JKS. Nah, kemudian store passwordnya yang tadi kita buat. Oh enggak, ini kan. Ini key alias-nya tadi key 1. Ya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini berarti harus udah otomatis. Build types, klik build release. Nah, selanjutnya kita di sini kita ke tab build types. Build types, kita ke project structure lagi. Nah, build types ini adanya di build varian. Nah, terus kita ke release. Kita tunggu aja. Gradle build model, terus kita ke nih signing config-nya kita setting otomatis. Sini ada debug. Nah, udah habis itu kita oke. Kita tunggu. Nah, dah ini udah berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada pertimbangan penandatanganan. Nah, Anda harus menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang sama selama masa penggunaan yang diharapkan. Ada sejumlah alasan mengapa Anda harus melakukannya. Nah, pertama, untuk update aplikasi. Saat Anda menginstal update untuk suatu aplikasi, sistem akan membandingkan sertifikat pada versi baru dengan yang ada pada versi saat ini. Nah, sistem akan mengizinkan update jika sertifikatnya cocok. Jika menandatangani versi baru dengan sertifikat yang berbeda, Anda harus menetapkan nama paket yang berbeda ke aplikasi. Nah, dalam hal ini, pengguna menginstal versi baru sebagai aplikasi yang benar-benar baru. Kemudian ada modularitas aplikasi. Nah, Android mengizinkan APK yang ditandatangani oleh sertifikat yang sama untuk berjalan dalam proses yang sama jika aplikasi memintanya, sehingga sistem memperlakukan sebagai satu aplikasi dengan demikian. Nah, Anda dapat menerapkan aplikasi dalam modul dan pengguna dapat mengupdate setiap modul secara independen. Kemudian ada berbagi kode atau data melalui izin. Nah, Android menyediakan penerapan izin berbasis tanda tangan sehingga aplikasi dapat menunjukkan fungsionalitasnya ke aplikasi lain yang ditandatangani dengan sertifikat tertentu. Nah, dengan menandatangani beberapa APK menggunakan sertifikat yang sama dan pemeriksaan izin berbasis tanda tangan, aplikasi Anda dapat membagikan kode dan data dengan cara yang aman. Nah, ini selanjutnya ada. Nah, ini berikut beberapa tips untuk menjaga keamanan kunci kita. Nah, pilih sandi yang aman untuk key store dan kunci. Nah, jangan berikan atau pinjamkan kunci pribadi Anda ke siapapun. Nah, jangan biarkan orang yang tidak berwenang mengetahui key store dan sandi kunci Anda. Nah, simpan file key store yang berisi kunci pribadi di tempat yang aman dan terlindungi. Secara umum, jika Anda mengikuti tindakan pencegahan yang semestinya saat membuat, menggunakan, dan menyimpan kunci akan tetap aman. Nah, sekian aja dari saya untuk penjelasan modul tentang signing Android. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.